Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi atau lebih dikenal dengan Al-Muhasibi. Beliau adalah salah satu ulama yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Beliau lahir di kota Basroh. Sosok ayah beliau adalah saudagar kaya dan tokoh intelektual serta pendakwa Al-Mu'tazilah. Karena kegemaran beliau melakukan introspeksi atau muhasabah, akhirnya beliau mendapat julukan Al-Muhasibi. Meskipun Al-Muhasibi dibesarkan dari keluarga penganut aliran Mu'tazilah, beliau tidak terus mengikuti aliran tersebut, sehingga bisa dikatakan Al-Muhasibi tidak terpengaruh keyakinan ayahnya yang Al-Mu'tazilah. Saat usianya terbilang masih muda, beliau pergi ke Baghdad untuk belajar teologi dan hadis dari para ulama pada masa itu. Al-Muhasibi belajar ilmu fikih kepada Imam Syafi'i, Abu Ubaid Al-Qasimi bin Salman, serta Qadi Yusuf Abu Yusuf. Beliau juga belajar ilmu hadis. Al-Muhasibi belajar kepada tokoh-tokoh ahli hadis seperti Syuroih bin Yunus, Yazid bin Harun, Abu An-Nadar, dan Suwaid bin Daud. Salah satu keunggulan Al-Muhasibi dalam perkembangan tasawuf adalah mampu mengubah gagasan ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dengan memasukkan ilmu fikih di dalamnya. Al-Muhasibi berusaha membuat ilmu baru yang bisa bersaing menghadapi tantangan zaman, yaitu dengan cara menafsirkan ulang ilmu fikih dengan memperkenalkan pandangan spiritual dan sufistik. Pemikiran tasawuf Al-Muhasibi mempunyai keunikan tersendiri, karena beliau mempunyai hobi muhasabah, introspeksi diri dalam tasawufnya. Sebab kegemarannya bermuhasabah, beliau mendapat julukan Al-Muhasibi. Beliau menjadi kritis saat melihat dirinya karena metode reflektif yang digunakan, terutama pada apapun yang berhubungan dengan hati seperti perasaan, pemikiran, dan sudut pandang sebelum terwujud dalam bentuk yang sebenarnya. Al-Muhasibi memilih jalan tasawuf karena beliau ingin keluar dari keraguan yang beliau hadapi. Setelah mengamati bermacam-macam mazhab yang diikuti umat Islam, Al-Muhasibi menyimpulkan kelompok-kelompok di dalamnya. Di antaranya ada kelompok yang benar-benar paham akhirat tetapi jumlah mereka tidak banyak. Justru kelompok yang menuntut ilmu karena kesombongan dan karena dunia yang jumlahnya sangat besar. Ada juga kelompok yang terkesan beribadah tetapi sebenarnya tidak. Al-Muhasibi melihat bahwasannya jalan menuju keselamatan ialah hanya bisa dilalui melalui ketakwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Al-Muhasibi menuturkan bahwa jika sudah melakukan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad, maka akan diberi petunjuk oleh Allah berwujud penyatuan fikih dan tasawuf. Kemudian ada juga karya beliau yaitu kitab Al-Riyajah li Hukukillah. Fokus pembahasan kitab ini adalah berpusat kepada mengenal diri, yaitu mengenal sifat-sifat yang menghalangi diri untuk bisa menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, seperti sifat riyak, ujub, takanur, tipu daya, hasud, dan sifat-sifat lain yang membinasakan diri. Dengan mengetahui sifat-sifat yang menghalangi diri untuk menunaikan hak-hak Allah, maka perlu penanggulangan diri dengan sifat-sifat yang mendukung kita untuk melaksanakan hak-hak Allah seperti sifat-sifat yang positif, seperti muhasabah, suhbah, mujahadah, mahabah, syukur dan lain sebagainya. Apa yang disebut nilai positif itu tidak lain adalah perjalanan meningkatkan kualitas diri dengan sifat-sifat terpuji. Pada diri individu yang terpuji, maka dampaknya tidak dirasakan individu itu sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat. Jelas bahwa Al-Muhasibi dengan karya beliau Al-Riayat li Hukukillah adalah menggunakan sependekatan akhlak dalam mengolah pendekatan tasawuf, bukan hanya dari pemikiran beliau saja, tetapi juga bersumber dari Al-Quran, hadits, dan kepribadian akhlak Nabi Muhammad. Di dalam kitab ini juga dijelaskan tentang berbagai macam bentuk, metode penelitian, dan peringatan untuk waspada terkait egoisme manusia. Al-Muhasibi wafat di kota Baghdad.